Kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita mau siapkan hati kita, segenap pikiran dan seluruh kehidupan kita untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Engkau dahsyat Tuhan, namamu besar, namamu ajaib, namamu mulia, dan tidak ada nama lain di atas bumi ini yang berkuasa selain namamu Yesus. Saat kami memuji dan menyembah Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan, kuasa-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Sebab itu bawa kami lebih dalam lagi menyembah, lebih dalam lagi menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu. Sebab hanya Engkau sumber kekuatan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ini pengakuan ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan, ku menyembah-Mu, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku, senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sambil bangkit berdiri bersama. Ku yakin Kau hadir di sini. Benar Tuhan. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Kesembuhan terjadi di kelepasan terjadi di sini.
hanya bagimu Yesus, hanya bagimu Yesus, Raja Tuhan, Allah yang perkasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan segenap hatiku, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti
Terima kasih Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawat kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan dalam kami. Ambil alih dan pimpin kami, nyatakan kuasa dan kemuliaan di sini. Kami tahu Engkau ada di sini. Lawat kami, Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, kuasa mengalir dalam setiap kami. Kami yang lemah, Engkau memberikan kami kekuatan baru. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan sukacita dan damai sejahtera. Pemulihan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami yang datang dengan sakit penyakit, kami boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau berada bersama dengan kami. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus tolong kami. Buka singkapkan segala perkara bagi kami. Buat kami mengerti, buat kami memahami akan kebenaran. Dan kami boleh mengerjakan kebenaran dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Terima kasih dalam nama Yesus. Jadikan hamba juru bicara Allah yang cakap untuk mengkomunikasikan kebenaran firman Tuhan. Sembunyikan hamba di balik kemuliaan. Biarlah bukan hamba yang nyata, tapi kemuliaan Allah yang ada di tengah-tengah kami. Kemuliaan Allah yang melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa. Dan biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir melimpah dalam setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersyukur. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga telah dipatahkan, telah dihancurkan segala kekuatan kuasa. Kami minta para malaikat surga membelenggunya, menyeret, melemparkan ke dunia kekelaman tertaruh jurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kau tidak punya kuasa di tempat ini. Kami larang untuk Kau bermanifestasi di tempat ini. Biarlah kuasa Allah yang bermanifestasi di sini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami semua yang ambil bagian dalam pelayanan di pagi hari ini. Berkati kami, urapi kami, pakai kami dengan heran, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus, bahkan kami semua yang ada di tempat ini, bahkan di rumah sekalipun Tuhan yang tidak bisa hadir bersama-sama dengan kami, Engkau lawat kami semua. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Mari silakan duduk kembali. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-31 ayat 49. Kejadian pasal 31 ayat 49. Saya akan bacakan. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Sekali lagi, dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati dan melakukannya dalam ketekunan, tekun mengerjakan firman itu. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ ayat 49 berkata begini,
Karena itu tumpukan batu itu juga disebut apa? Menara pengawas atau mispan. Laban berkata, kiranya Tuhan menjaga agar aku dan engkau memegang teguh perjanjian ini sesudah kita berjauhan satu dengan yang lain. Saya ulangi sekali lagi. Karena itu tumpukan batu ini itu juga disebut menara pengawas atau mispan. Laban berkata, kiranya Tuhan menjaga agar aku dan engkau memegang teguh perjanjian ini sesudah kita berjauhan satu dengan yang lain. Nah, kita akan lihat bulan ini kita masuk bulan baru, itu bulan Oktober, dengan tema yang baru, In My Heart Always. Ya, di dalam hatiku selalu. Di dalam hatiku selalu, bukan kita dengan Tuhan, tetapi ini perjanjian antara Laban dan Yakub. Siapa Laban? Adalah mertua daripada Yakub. Siapa Yakub? Yakub kalau arti namanya adalah apa? Ada yang tahu? Siapa? Namanya penipu. Ya, namanya penipu. Jadi yang artinya bahwa dia mengerjakan sesuatu, dia menipu sekali, tetapi yang terjadi dalam hidupnya berkali-kali dia ditipu. Kita kerjakan satu kali, kita melakukan satu kali, ada berkali-kali yang akan kita tuai, dan itu yang terjadi. Nah, di sini kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat-ayat sebelumnya atau mulai dari pasal 31 mulai dari ayat yang pertama, kita akan mendapatkan bagaimana Yakub lari dari Laban. Dia lari meninggalkan Laban. Ya, coba kita perhatikan, kita baca dulu. Mulai ayat yang pertama, ayat yang kedua. Di situ dikatakan bahwa ayat yang pertama, kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian, Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaan. Yang kedua, ayat kedua, lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah kepadanya. Ayat 3, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Ya, dimanapun Yakub berada, Tuhan selalu menyertai dia. Ya, kemanapun dia pergi, Tuhan selalu menyertai dia. Itu yang luar biasa. Karena apa? Yakub selalu ada bersama Tuhan. Ya, dia tidak pernah membiarkan dan dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia berkumpul dengan Tuhan. Dia datang pada Tuhan. Dia begitu dekat sama Tuhan. Ada di hatinya. Tuhan ada di hatinya. Di situ dikatakan ayat 4, sesudah itu Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Bayangkan, Allah ayahnya menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai kita, siapa yang dapat lawan? Siapa yang dapat mencurangi kita? Siapa yang dapat mau melakukan hal yang buruk terhadap kita? Tidak ada, bisa. Kita kembali pada pembacaan kita. Ayat 49, di situ dikatakan apa?
Jika engkau ayat 49, dan juga Mispa adalah menara pengawas. Kenapa dikatakan sebagai menara pengawas? Antara Laban dan juga antara Yakub. Di antara Tuhan berdiri di antara mereka. Karena apa? Ketika Yakub pergi dari rumah Laban, dia keluar dari rumah Laban. Apa yang terjadi di sana? Laban kaget dan mulai mengejar. Ya, mulai mengejar dengan apa? Pasukannya. Sudah 7 hari. Kalau kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat 51, di situ kita akan dapat bahwa mereka mengejar. Dia mengejar, bukan dia berjalan sendiri datang menemui Yakub, tetapi dia membawa pasukan. Karena Yakub ini begitu pengecut, begitu ada masalah pasti dia lari. Begitupun dengan Esau. Ya, dia kakaknya. Begitu dia bermasalah dengan Esau, dia menipu Esau, dia lari. Padahal kalau mau dibilang mungkin kakaknya juga lari. Karena itu kesalahan kakak. Tetapi karena ketakutan, dia lari meninggal. Begitu ada masalah, kita lari. Ketika ada masalah, kita lari. Masalah itu akan selesai. Ketika kita lari dari masalah, masalah itu akan dengan sendirinya selesai. Tidak pernah selesai. Sekian puluh tahun Yakub bergumul dengan Tuhan. Ketika Tuhan suruh balik, dia tidak mau. Dia berdebat, mau ketemu kakaknya aja, dia mesti berdebat dulu dengan Tuhan. Saudara bisa bayangkan, hanya mau ketemu kakaknya aja, dia mesti berdebat dulu dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan Yakub. Keteguhan hatinya, keras hatinya, dan dia harus mengalami. Nah, ketika hal itu terjadi dengan dia, apa yang terjadi? Dia menipu kakaknya, Laban menipu dia. Dia harus bekerja sekian lama. Sudah 20 tahun dia bekerja untuk mendapatkan istrinya, dia harus ditipu. Ya. Dikasih yang kakaknya, padahal dia mencintai yang adik. Begitu dia bekerja tambah lagi 7 tahun, dia dikasih, baru dikasih adik. Begitu dikasih adiknya, tetap jadi Laban memperdayai dia. Tetapi apa? Firman Allah berkata, Tuhan menyertai dia. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang memperdayai kita. Apalagi kita katakan bahwa kita anak Tuhan. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan, walaupun itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan tidak akan membiarkan kita berlarut-larut ada di sana. Akhirnya apa? Tuhan menyuruh dia pergi. Yakub pintar. Apapun yang dia katakan bahwa kambing domba akan berbiak dalam warna-warni yang berbelang-belang. Begitu kambing dombanya itu melahirkan beranak, dan itu yang terjadi. Makanya kekayaan dia semakin hari semakin bertambah. Ya, bagaimana mertuanya nggak marah? Bagaimana orang di sekeliling mertuanya nggak marah? Kenapa? Kekayaannya semakin bertambah banyak. Dan dibilang tadi apa? Dia mencuri daripada mereka. Padahal dia tidak mencuri. Dia datang dan dia bekerja dengan susah payah. Kadang kita bekerja dengan susah payah, tetapi ada yang menunggu kita dengan hal yang tidak baik. Tetapi Tuhan mau kita tetap apa? Setia.
Tuhan mau kita tetap setia dimanapun kita berada. Kita sudah bekerja dengan mati-matian, tetapi ada saja yang mau fitnah kita dengan berbagai macam omongan. Tapi tetap Tuhan mau kita tetap setia. Jangan pernah kita meragukan itu. Jangan pernah kita bimbang. Jangan pernah kita lari dari persoalan. Hadapi persoalan ini, maka kita akan melihat bahwa pembelahan Tuhan itu nyata. Amin. Penyertaan Tuhan terhadap Yakub begitu nyata. Sampai Tuhan bilang, kamu pergi, kamu tinggalkan. Kamu pergi untuk bertemu dengan sanak saudara, dengan keluarga. Nah, kalau kita nanti akan baca dalam pasal-pasal selanjutnya, di mana ketika Yakub kembali mau bertemu dengan saudara, apa yang akan terjadi? Dia bergumul bersama dengan Tuhan. Ya, ketika istri, anak dan semua sudah diseberangkan, dan dia harus bergumul dengan Tuhan. Dan di situ namanya bukan lagi Yakub, tetapi Israel. Namanya akan berubah di sana. Kenapa? Yakub itu begitu, tetapi Tuhan mau namanya adalah Israel. Dan sampai hari ini nama itu melekat, dan mereka bukan hanya 1-2 orang, tetapi menjadi satu bangsa yang luar biasa. Umat pilihan Tuhan. Amin. Nah, itu yang terjadi. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Kalau kita perhatikan, Tuhan mau kita tidak lari dari persoalan, tetapi kita hadapi setiap persoalan, sehingga kemenangan demi kemenangan kita akan raih. Nah, itu yang terjadi dengan Yakub. Nah, di situ dikatakan, kalau dalam terjemahan yang firman Allah yang hidup dikatakan, karena itu tumpukan batu itu juga disebut menara pengawas. Terus Laban berkata, kiranya Tuhan menjaga agar aku dan engkau memegang teguh perjanjian ini sesudah kita berjauhan satu dengan yang lain. Tetap memegang perjanjian apa yang telah mereka sepakati bersama. Yang tadinya Laban mau kejar dan mau rebut kembali semua, tapi apa yang terjadi? Kita berubah hati. Kenapa? Tuhan yang sanggup merubah. Ya, hati seseorang yang tadinya datang mengejar dengan amarah untuk menangkap dan membawa kembali, tetapi dia tidak bisa membawa kembali. Di tengah jalan Tuhan berubah. Ya, Tuhan sendiri yang merubah. Nah, kalau Tuhan yang merubah hati, siapa yang bisa? Ya, siapa yang bisa? Kalau kita perhatikan dari pembacaan awal-awal, di situ dikatakan Laban mengejar. Dia tahu bahwa Yakub telah pergi sudah selama 7 hari. Mereka sudah berjalan nih selama 7 hari. Selama 7 hari dia dengan pasukannya mengejar. Begitu dia tahu, dia mengejar. Akhirnya dia ketemu yang di tempat yang namanya Gilead. Nah, itu kalau kita perhatikan baik-baik di situ, ayat selanjutnya berkata apa? Dan apabila engkau berlaku kasar terhadap putra-putriku atau mengambil istri lain, aku tidak akan tahu, tetapi Allah melihat. Nah, ini dari perjanjian itu, bahwa dia tidak mau anak-anaknya terlantar. Yakub menelantari mereka. Tetapi dia harus menjaga. Kenapa? Ada Tuhan di antara mereka. Dalam perjanjian, kalau satu melanggar, dia akan mendapatkan konsekuensi yang besar. Berhadapan bukan dengan manusia, tetapi dia akan berhadapan dengan Tuhan yang Maha Besar. Ayat 51,
Selanjutnya Laban berkata pula, tumpukan batu ini menjadi saksi sumpah kita bahwa aku tidak akan melintas batas. Nah, melintas batas ini untuk menyerangmu, dan engkau tidak akan melintasinya untuk menyerang aku. Jadi tidak ada saling serang satu dengan yang lain. Kenapa? Mereka adalah keluarga. Ya, yang tadinya dengan panas hati mengejar untuk menyerang dan menyeret pulang, tetapi mereka tidak bisa. Laban tidak bisa. Karena apa? Tuhan berdiri di antara mereka. Ya, Tuhan ada di antara mereka, dan Tuhan sangat mengasihi Yakub. Apapun yang dia kerjakan, perhatikan, apapun yang Yakub kerjakan, semuanya jadi berhasil. Ya, dimanapun, mau di tempat dia ditindas sekalipun, di apapun yang dia kerjakan, berhasil. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan, jangan pernah bimbang, jangan pernah katakan ketika kita ada masalah, kita berteriak dan Tuhan tidak menjawab, kita mulai omongan, ya, kita mulai menyalahkan Tuhan, kita mulai menyalahkan diri kita. Tidak benar. Tetapi tunggu sampai waktunya, ya. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita hancur. Tuhan tidak akan meninggalkan kita untuk kita babak belur. Tidak. Dia tahu apa yang terjadi. Dia tahu bagaimana menyelamatkan kita. Dia tahu bagaimana untuk mengeluarkan kita dari kondisi-kondisi yang terpuruk sekali. Amin. Amin. Haleluya. Nah, oleh sebab itu jangan pernah meragukan Tuhan atau menyalahkan Tuhan atau mulai marah sama Tuhan dan mulai apa? Mengata-ngatai Tuhan. Ya, marah dan tidak mau beribadah. Kita mulai marah dengan Tuhan dan kita sudah tidak mau berdoa lagi dengan Tuhan. Kita marah dengan Tuhan dan kita tidak mau baca firman Tuhan. Kita tidak mau lagi memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu pikir Tuhan yang rugi? Tidak. Bukan Tuhan yang rugi, tapi kita yang rugi. Karena apa? Kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Tuhan, begitu banyak hal yang terjadi. Hal yang buruk akan terjadi dalam hidup kita. Saudara mau coba? Saya rasa tidak ada yang mau coba. Karena hal yang buruk itu akan terjadi dalam hidup kita, dan itu tidak enak. Sangat-sangat tidak enak. Nah, oleh sebab itu, jangan lari daripada Tuhan. Jangan lari daripada masalah. Apapun masalah, sekecil atau sebesar apapun masalah yang kita hadapi, dan minta Tuhan. Tuhan akan membela kita. Karena apa? Tuhan ada bersama dengan kita. Dia ada dalam hati kita, Dia ada di sekeliling kita, dan Dia berjalan di depan kita, dan Dia memberikan apa? Kemenangan demi kemenangan buat siapa? Buat kita semua. Sehingga kita bisa melihat, ternyata Tuhan kita luar biasa. Nah, itu yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik di sini dengan tema kita, jika kita membaca satu perikop itu dari pasal mulai dari ayat 43 sampai 55, ayat-ayat ini menceritakan tentang perjanjian antara Yakub dan Laban. Ketika Yakub hendak melarikan diri dari Laban, perjanjian yang selalu tertanam di dalam hati Yakub dan Laban, di mana perjanjian ini menjadi kesaksian bahwa mereka tidak akan melewati timbunan batu atau tugu yang telah dibuat dengan berniat jahat terhadap satu dengan yang lain. Nah, di situ dikatakan ayat dalam ayat 51 sampai 53 tadi,
dikatakan demikian 52. Nah, kita lihat lagi seperti yang kita tahu, kisah kehidupan Yakub tidaklah mudah. Ia menghabiskan waktu bertahun-tahun bersama Laban. Namun Laban berlaku curang kepadanya, dan Allah sendirilah yang memerintahkan Yakub untuk pergi meninggalkan Laban. Nah, kita sudah lihat tadi dalam pembacaan kita mulai ayat yang kedua sampai dengan ayat yang 9. Nanti di rumah Bapak Ibu baca lagi, lihat lagi, periksa lagi apa yang terjadi di sana. Dalam segala situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan bagi Yakub, Allah terus menyertainya dan mengubahkan hal-hal yang tidak menguntungkan tersebut menjadi keuntungan bagi Yakub. Hal yang tidak menguntungkan Tuhan rubah menjadi hal yang untung bagi Yakub. Ya, hal yang tidak mungkin Tuhan akan buat itu jadi mungkin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut dalam menghadapi segala kondisi-kondisi hari-hari ini. Percaya sama Tuhan, Tuhan pelihara. Kemarin kita sudah melewati kondisi COVID yang begitu luar biasa, hampir 3 tahun, begitu luar biasa kondisinya, sehingga apa? Sampai hari ini kita masih ada. Itu hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Itu karena pemeliharaan Tuhan. Itu karena penyertaan Tuhan. Kita melihat tetangga kiri kanan kita begitu tumbang satu persatu. Ya, kita mendengar berita begitu banyak orang yang meninggal hanya karena apa? Ketakutan. Tetapi kita tidak akan pernah takut. Karena apa? Tuhan ada beserta dengan kita. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Sampai hari ini kita masih ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kita perhatikan lagi di situ bahwa apa yang terjadi. Tuhan merubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin buat Yakub. Serta apapun yang dikerjakan Yakub dibuatnya berhasil. Sesungguhnya rahasia keberhasilan Yakub ialah karena Allah menyertainya, dan karena Yakub senantiasa menyembah hanya kepada Allah ayahnya, Allah Ishak dan Allah Abraham. Baginya Allah ayahnya selalu ada di dalam hatinya dan selalu diingatnya dalam setiap keadaan yang dialaminya. Dalam setiap keadaan Tuhan mau kita ingat Tuhan. Ya, dalam setiap kondisi yang kita alami Tuhan mau kita ingat sama Tuhan. Ya, jangan kita kerjakan sendiri, jangan kita tanggung sendiri, tetapi berteriak minta tolong sama Tuhan. Ketika kita berteriak minta tolong, Tuhan sendiri akan turun dan menolong kita. Dia akan memberikan kita kekuatan baru. Dia akan memberikan kita semangat baru. Dia akan membakar hati kita, membuat apa? Roh kita terus menyala-nyala di dalam. Ya, ketika kita mulai lemah, ketika kita berteriak Tuhan tolong saya, Tuhan akan memberikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru, membakar hati kita. Nah, di sini dikatakan bahwa apa? Kalau kita perhatikan baik-baik, si Yakub senantiasa menyembah hanya kepada Allah ayahnya, Allah Ishak dan Allah Abraham. Baginya Allah ayahnya selalu ada di dalam hatinya dan selalu diingatnya dalam setiap keadaan yang dialami. Saudara, ayat tema kita bulan ini memberitahukan kepada kita bahwa bahwa Tuhan ada di antara kita. Ya, Tuhan ada di antara kita. Kalau kita perhatikan dari nanti kita Bapak Ibu di rumah baca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-55, di situ kita akan lihat begitu apa yang terjadi dengan Yakub.
Ya, apa yang terjadi dengan Yakub, Tuhan pelihara dia, Tuhan jaga dia. Karena apa? Ketika ada masalah, dia selalu datang sama Tuhan. Dia selalu bergumul dengan Tuhan. Dia selalu mempersembahkan hal yang terbaik buat Tuhan. Nah, itu yang terjadi dengan Yakub. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Ketika ada masalah kita lari, Tuhan mau kita tidak lari. Tuhan mau kita ada bertahan. Tuhan mau kita selalu menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan Tuhan. Ya, karena ketika kita menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Mujizat terjadi. Ketika kita mulai berdoa, berseru, minta tolong sama Tuhan, Tuhan mau berikan kita kekuatan baru. Tuhan memberikan kita semangat baru. Yang sakit pasti disembuhkan. Ya, yang sakit pasti disembuhkan. Dan saya sudah melihat begitu banyak. Beberapa tahun yang lalu, saya baru balik dari Atambua. Beberapa hari kemudian saya ditelepon lagi karena ada satu ponakan yang sakit, dan sakitnya itu di bawah di perut. Dia ke dokter, dibawa ke dokter, dan dokter bilang itu harus dioperasi karena ada di ususnya itu bermasalah, usus buntu, dibilangnya begitu. Anak seumur yang sekitar 10 tahun dibilang kena usus buntu. Nah, tapi yang lucunya ketika teman-teman atau tetangga tahu bahwa ponakan ini dibawa ke rumah sakit, masuk rumah sakit dan mau dioperasi, mereka semua cegah, gak boleh. Karena ketika dokter itu operasi, tidak ada yang selamat. Pasiennya tidak ada yang selamat, selalu bermasalah, pasti mati. Ada kadang guntingnya tertinggal di dalam dan semua bermasalah. Nah, saya ditelepon, dikasih tahu, mereka udah nangis-nangis pulang, suruh saya balik. Padahal saya baru balik seminggu yang lalu. Aku belum sampai dan saya balik. Ketika saya balik ke sana, saudara, mereka sudah berencana, udah kasih keluar dari rumah sakit dan mau dirujuk bawa ke Kupang. Dan itu dalam perjalanan sekitar 7-8 jam untuk ke Kupang. Dan saya tiba paginya, saya masih santai. Begitu sore hari saya bilang, ayo kita kumpul, kita berdoa. Dan kita kumpul, kita berdoa, kita memuji menyembah Tuhan. Dalam tengah-tengah pujian penyembahan, saudara tahu, anak ini bilang, Bonang ini bilang, saya sudah sembuh. Saya sudah sembuh. Begitu kita amin, kita lihat sudah setelah habis doa amin, dia bilang dia udah sembuh, perutnya udah nggak sakit lagi. Tetapi mereka berangkat ke Kupang dan check up di Kupang, dan mereka tidak hanya pergi untuk apa? Berlibur, jalan-jalan. Nah, Bapak Ibu tahu, ketika kita menaikkan pujian dan penyembahan, firman Allah berkata, 1-2 orang berkumpul di tengah-tengah, Tuhan hadir. Ya, Tuhan hadir, Tuhan ada bersama-sama dengan kita dalam pujian dan penyembahan. Dan apapun yang jadi persoalan, apapun yang jadi masalah, itu akan diangkat sama Tuhan. Ya, mujizat terjadi. Yang sudah sekian lama harus dioperasi, dikatakan sama dokter harus dioperasi, tetapi itu tidak butuh dioperasi karena ternyata itu bukan usus buntu, hanya terjadi sekitar untuk apa? Menyerang. Nah, ini yang terjadi ketika bapak maknya diselesaikan, didoakan semua, diberes, sakit penyakit itu pun hilang. Hanya apa? Perlu apa?
perlu penyelesaian dengan Tuhan. Ketika menyelesaikan dengan Tuhan, apapun yang jadi masalah pasti. Jadi ketika ada masalah, kita mulai cek dan dicek hati kita. Adakah kita bikin salah dengan Tuhan? Adakah sesuatu yang salah dengan Tuhan? Saya sudah bikin dosa. Itu harus kita cek dan dicek hati kita. Ketika kita melakukan itu, kita tahu ada hal-hal yang luar biasa dan Tuhan akan pulihkan kita. Karena firman Allah berkata bahwa marilah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberikan kelegaan, Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita Allah akan melimpah dalam hati kita. Nah, oleh sebab itu, ketika kita mulai datang sama Tuhan, jangan pernah ragu. Apapun yang kita hadapi, hadapi. Apapun yang kita kerjakan, seberat apapun yang kita kerjakan, lakukan. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Ya, mungkin hari-hari ini kita tidak melihat bahwa ada pergerakan dari Tuhan, tetapi menanti dengan sabar. Tidak ada pertumbuhan, tidak ada apapun juga. Semuanya berjalan sepertinya berjalan di tempat. Tidak perlu ragu. Ya, tetap percaya bahwa Tuhan sendiri akan menolong kita. Ya, biasanya ibu udah bingung ini. Waduh, uang belanja semakin menipis, suaminya terima gaji, mulai pusing. Gak usah pusing, berdoa. Kita punya Tuhan yang hebat. Saya sudah lihat begitu banyak hal yang terjadi. Ketika waktu COVID tidak ada pemasukan, tetapi Tuhan pelihara kita. Ya, Tuhan pelihara kita. Anak-anak sekolah pada keluar, tapi apa? Tuhan tetap pelihara kita. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Amin. Amin. Dan itu yang terjadi. Oleh sebab itu, kondisi seburuk apapun, serahkan sama Tuhan. Menurut kacamata kita itu terlalu buruk, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang buruk. Tuhan lagi melatih kita sampai di mana kita bertahan, sampai di mana kita selalu mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah kecut dan tawar hati, percaya saja. Karena apa? Tuhan sudah janji seperti yang Dia janji sama Yakub. Dia tidak pernah dia tidak pernah meninggalkan Yakub, tetapi Dia menyertai dia. Amin. Haleluya. Nah, mari oleh sebab itu pagi hari ini, mari Bapak Ibu, apapun persoalan, apapun masalah yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Perjanjian antara lawan dan Tuhan ada di antara mereka. Ya, Tuhan berdiri di tengah-tengah mereka. Mereka tidak melanggar daripada tumpukan batu. Mereka tidak melanggar tumpukan batu. Melanggar dan menyerang satu dengan yang lain. Karena apa? Ada di antara kedua belah pihak. Siapa yang berdiri di sana? Tuhan yang berdiri di sana. Nah, kalau Tuhan yang berdiri di sana, mari Tuhan menyertai kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita. Percaya bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Amin. Tidak akan pernah melebihi dari kekuatan kita. Pencobaan, firman Tuhan berkata, pencobaan yang kita alami tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Karena apa? Kita katakan bahwa kita anak Tuhan. Kita percaya bahwa kita anak Tuhan. Ya, kalau kita mengatakan kita anak Tuhan, percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan sanggup membebaskan kita. Haleluya.
Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan berdiri bersama-sama. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dengan anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Firman Allah berkata, karena itu tumpukan batu juga disebut menara pengawas atau mispa. Laban berkata, kiranya Tuhan menjaga agar aku dan engkau memegang teguh perjanjian ini sesudah kita berjauhan satu dengan yang lain. Tetap mengingat akan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan berjanji tidak menghancurkan kita. Tuhan tidak pernah berjanji untuk membiarkan kita hancur. Tuhan tidak pernah berjanji untuk meninggalkan kita, tetapi Dia berjanji Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia berjanji untuk selalu memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hamba telah selesai berbicara. Mari Engkau terus berbicara dalam hati kami. Haleluya. Pimpin kami dan tuntun kami. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami tahu satu perkara, bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami. Haleluya. Glory bagi Engkau, Anak Domba yang layak, dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, urapi kami semua. Haleluya. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan pagi hari ini, mari kita bereskan itu di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya berikan waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Terima kasih Pak. Engkau dengar setiap seruan kami. Engkau dengar setiap seruan kami. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Terkadang kita merasa bahwa Tuhan tidak membela kita. Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah tidak membela kita. Dia selalu ada di dekat kita. Dia sanggup untuk mengubah hal yang buruk menjadi kebaikan. Dia sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat dan berkat menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Ini kami semua. Ambil alih dan pimpin kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan. Haleluya. Glory bagi Engkau. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Mari kita katakan sama-sama, kita tidak dapat melupakan kebaikan. Memulihkan hidup, kau bukan
Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh, kita dapat lupakan, amin Bapa. Pengorbanan yang mulia, jadikan kami
bagi kami. Karena kami tahu satu perkara, Engkau ada bersama dengan kami, Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Apa saja yang kami kerjakan, Engkau buat jadi berhasil dan mungkin besar dalam segala hal. Ambil alih dan pimpin kami sepanjang hari ini, hari-hari yang ada di depan kami, Tuhan. Dan kami tahu satu perkara, Engkau Allah yang tidak membiarkan kami, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun, Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Berkati kami semua, urapi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami. Kami akan menikmati roti dan anggur yang telah disediakan ini Tuhan, untuk menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu silakan duduk. Saya minta para petugas. Atas seluruh roti dan cawan pengucapan syukur yang tersedia di dalam nama Tuhan Yesus, kami nyatakan semua telah dikuduskan oleh darah Kristus. Dan sebentar, jika roti dan cawan pengucapan syukur ini tiba di tangan anak-anak, berkatilah bagi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Lagu ini mengatakan bahwa oleh darah Kristus kita dijadikan baru. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami imani seperti yang kami nyanyikan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kita ke tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara? Amin. Maka ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi roti itu dan ikuti dengan iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi roti yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa. Aku imani sesuai dengan firman dalam nama Yesus. Roti ini adalah persekutuan dengan tubuh yang telah dipecah-pecahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berduri, karena batu kara, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusukmu. Pada tubuhmu itu yang terpecah-pecah itu, engkau telah menanggung bagiku segala dosa, kejahatan, pemberontakan, kesalahan, dan kelemahan. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala sakit penyakit, termasuk vonis dokter yang terburuk sekalipun. Pada tubuhmu itu pula engkau telah menanggung bagiku segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kekurangan, kerugian, kegagalan, termasuk segala hal yang buruk telah engkau tanggung pada tubuhmu. Ganti diri olehnya. Aku dibebaskan, aku dilayakkan untuk menerima dan menikmati segala yang terbaik dari Bapa bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi, dan aku mohon layakkan aku makan roti ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan tubuhmu, bahkan dengan engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Betapa kami bersyukur Tuhan dalam persekutuan dengan tubuhmu.
Kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami dan membebaskan kami dari segala kutuk, segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya. Mari saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara dan dengarkanlah perkataan firman. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Ambil, minum, ingat dan percaya bahwa darah kasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk segala kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari angkat tinggi cawan itu dan ikuti dalam iman apa yang saya ucapkan. Tuhan Yesus, aku mengangkat tinggi cawan pengucapan syukur yang telah disucikan dan telah diberkati berlimpah-limpah. Aku imani sesuai firman dalam nama Yesus. Cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat, yang telah ditumpahkan karena tinju, karena cambuk, karena mahkota berbulu, karena batu karang, karena paku di tanganmu, karena paku di kakimu, dan karena tombak di rusuk. Haleluya. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku telah dibebaskan dari segala dosa, pemberontakan, kejahatan, kesalahan, dan kelemahan. Oleh darah-Mu yang mulia itulah aku pun telah dibebaskan dari segala kutuk, termasuk segala hujatan, sumpah, kata-kata kotor, maki-maki, dan setiap prediksi yang buruk tentang masa depanku di dalam Engkau Tuhan. Oleh darah mulia yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala sakit penyakit, termasuk setiap vonis dokter yang terburuk sekalipun. Oleh darah-Mu yang mulia itu pula aku pun telah dibebaskan dari segala kesengsaraan, kemiskinan, kemelaratan, kehinaan, penderitaan, kegagalan, kerugian, kekurangan, termasuk segala hal yang buruk telah berlalu dari hidup oleh kuasa darah Kristus. Aku disucikan, aku dibenarkan, aku dijadikan anak Allah, bahkan aku dijadikan ahli waris oleh Allah yang berhak menerima janji-janjinya bersama Tuhan Yesus. Engkau sendiri mengetahui betapa aku sangat mengasihi dan aku mau layakkan aku minum cawan ini dan tetap tinggal dalam persekutuan dengan darah, bahkan dengan Engkau sendiri. Engkau di dalam, aku di dalam, tak terpisahkan selama-lamanya. Amin saudara. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan dengan darah-Mu, kami merasakan kuasa-Mu mengalir dalam tubuh kami, mentahirkan kami sepenuhnya, menguduskan dan membebaskan dari segala kutuk, termasuk segala sakit penyakit, bahkan segala kelemahan tubuh dari tubuh kami. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat nyanyian itu. Haleluya. Haleluya.
Kami iman di dalam persungguhan ini. Kami pun diberkati berlimpah-limpah oleh Bapa Surgawi. Curahkanlah berkat-berkat Bapa berlimpah-limpah ke atas anak-anak-anakmu Tuhan, serta meteraikan oleh Roh Kudus, dan biarlah mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup anak-anakmu, supaya nama-Mu ya Bapa dipermuliakan di dalam kami masing-masing. Atas segala berkat dan mujizat itu kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari berikan salam satu dengan yang lain. Haleluya. Ya, kita akan mempersiapkan pergumulan kita. Ya, bisa silakan. Ya, mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mengangkat kedua tangan kita dan kita arahkan, kita berdoa untuk setiap persembahan perpuluhan ini. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami membawa setiap perpuluhan kami yang kami kumpulkan dalam setiap bulan ini. Bapa, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi milik-Mu kami kembalikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah itu boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan memberikan persembahan. Mari Bapak Ibu boleh angkat setiap persembahan kita. Kita mau berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan yang telah kami siapkan dari tempat kami masing-masing. Bapa berkati kembali dengan luar biasa 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ya, ada yang berulang tahun? Tante Srini. Oh, Tanggal 11. tanggal berapa? 11. Oh, Ibu Srini, tanggal 11. Selamat ulang tahun sampai tanggal 11 nanti. Iya, kemarin saya lupa kasih informasi buat Bapak Ibu. Minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu saya dapat undangan dari istrinya Bapak Jeki, dan itu untuk nonton satu film. Saya lihat dulu. Filmnya sangat bagus, dengan judul The Force. Waktu itu saya nontonnya gratis. Sebelum film itu diputar di bioskop, kita diminta
ada di Senayan Park, bisa nonton ke sana. Bapak Ibu punya waktu nonton ke sana, dan itu bagus, sangat-sangat memberkati. Nah, dan itu sudah mulai hari Rabu Minggu kemarin, dan hari Seninnya itu kita diajak untuk nonton, dan itu hamba-hamba Tuhan gembala-gembala diajak untuk nonton sebelum film itu launching. Nah, kalau di 21 itu nggak diputar, dia hanya ada di Sinopolis, ada beberapa itu lagi, dan itu ternyata yang punya juga anak Tuhan, jadi mereka kasih secara gratis kita nonton, dan itu 2 jam. Nah, saya rekomendasikan untuk bisa Bapak Ibu bisa nonton, dan itu sangat-sangat memberkati sekali. Mungkin ada yang mau pergi rame-rame, nah itu bisa nanti pasti mereka kasih diskon tiket masuknya, ya mereka akan kasih diskon tiket masuknya, dan apalagi kasih tahu dari gereja kita, ya kalau ada 1 orang, 5 orang rame-rame pergi, bilang aja dari gereja dia di Mandala Utara, pasti langsung dipotong harganya, ya. Jadi Bapak Ibu mau nonton silakan, kayaknya masih putar, masih ada, belum diturunkan. Nah, itu sangat memberkati, dan saya tidak mau cerita lebih lanjut, harus nonton pas. Kalau saya cerita, saya bocorkan sedikit, itu nggak bagus. Nanti ada yang bisa tahu tentang itu, jalan ceritanya. Lebih baik nonton sendiri. Bapak Ibu penasaran, nonton sendiri. Oke? Haleluya. Ada lagi? Ada lagi? Os? Oke. Berarti itu udah masuk bulan Oktober nih. Besok November buat akhir November itu ulang tahun gereja. Jadi siap-siap aja. Kita mesti bikin apa? Oke? Haleluya. Kalau sudah tidak ada, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau akhiri ibadah kita. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah raya kami yang disertai dengan perjamuan kudus ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Ambil alih dan pimpin kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Kami juga berdoa buat Ibu Srini yang berulang tahun pada tanggal 11 nanti. Tuhan berkati dia dengan luar biasa. Engkau tambahkan umur 1 tahun kepadanya Tuhan. Engkau mempercayakan hidup ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati sebagai ibu rumah tangga. Engkau memberkati dengan luar biasa Tuhan. Mengurus suami dan anak-anak Tuhan kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati keluarga ini dengan luar biasa Tuhan. Kalau saat hari-hari ini mereka lagi membangun, mari Tuhan ambil alih dan pimpin mereka Tuhan, berkati mereka, dana segala fasilitas yang mereka butuhkan, dana dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tukang-tukang yang bekerja pun
Tuhan berkati mereka dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Anak-anak dalam studi mereka Tuhan berkati. Tuhan, siapa yang lagi sakit juga Tuhan pulihkan dan sembuhkan dia di dalam nama Yesus. Engkau berikan kekuatan baru dan semangat baru, membakar hatinya, membuat rohnya terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu kami semua yang ada di tempat ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami dengan ajaib dalam pekerjaan, bisnis, usaha, apapun yang kami lakukan, Engkau memberkati dengan luar biasa. Kami juga berdoa Tuhan yang tidak hadir bersama-sama dengan kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka, baik ada di dalam negeri maupun di luar negeri sekalipun. Tuhan pelihara, Tuhan jaga lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan, bisnis, usaha apapun mereka jalankan hari-hari ini. Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Hari-hari semakin dekat dalam pergantian pemimpin Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kasih Bapak Jokowi, Bapak Maruf yang masih ada bersama-sama dengan kami sebagai pemimpin kami dalam bangsa ini. Mari Tuhan ambil alih dan berkati mereka dengan luar biasa. Oh, kami tinggal menanti waktu untuk mereka meninggalkan Tuhan, dan juga Bapak Prabowo akan bersama dengan Gibran akan naik memimpin 5 tahun ke depan. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, program-program apapun yang dijalankan, mari Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan terpuji-pujilah Engkau Allah yang kekal dan tiada terukur, besar kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa yang sakit dalam jemaat ini Tuhan, lawat Tuhan, pulihkan dan Tuhan sembuhkan mereka. Angkat segala kutuk sakit penyakit dalam hidup mereka. Engkau gantikan dengan pemulihan, Engkau gantikan dengan kesembuhan. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu, dan kami percaya kuasa darah-Mu mengalir atas mereka, kuasa darah-Mu memulihkan dan menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, yang mengalami hal-hal yang buruk hari-hari ini, Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan Engkau berikan kekuatan baru dalam hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan, mampukan mereka Tuhan menghadapi segala situasi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau bersama-sama dengan mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Tapi Engkau memberkati kami dengan ajaib, Engkau memberkati kami dengan dahsyat, Engkau memberkati kami dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna, dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awal kemuliaan, mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa,